Perkenalkan, nama saya Alan Effendi. Saya berasal dari Dusun Jeruk Legi, Desa Katongan, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian, yaitu pengolahan dari mulai budidaya sampai dengan pengolahan aloe vera ataupun lidah buaya nama lainnya. Dan saya memiliki nama perusahaan yaitu PT Monvera Sejati dan dengan brand yaitu Rasane Vera. Saya membudidayakan aloe vera berjenis Sinensis Barker dan juga Barbadius Miller yang kita budidayakan secara organik, dan hasil panennya kita olah menjadi produk turunan yaitu berupa makanan dan minuman. Dan sampai sejauh ini telah memiliki beberapa varian produk, mulai dari nata aloe vera, aloe cube drink, pure aloe vera slice, ada aloe fiber dari gula stevia, dan masih banyak lagi. Dan sampai saat ini saya telah memiliki beberapa mitra plasma binaan dari petani masyarakat sekitar maupun petani dari luar daerah, yang mana mereka nantinya ketika saya ajari tentang budaya lidah buaya di lahan-lahan kritis, di lahan kering, sehingga mereka bisa menghasilkan lidah buaya dan mereka akan mensuplai bahan baku pelepah ke perusahaan yang saya miliki. Kenapa kok tertarik tentang dunia pertanian, yang notabene saya juga bukan dari asalnya dari anak pertanian, tidak memiliki basic tentang pertanian, dan alhamdulillah di tahun 2014 saya memikirkan bagaimana caranya saya bisa kembali kampung halaman, karena memang saya dulu awalnya anak perantau, urbanisasi di daerah ibu kota Jakarta, dan saya ingin kembali kampung halaman namun memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan di bidang pertanian. Nah, dengan tidak memiliki basic apapun tentang pertanian, saya mulai mencari literasi dari buku, internet, dan dari banyak orang. Kira-kira apa sih komoditas yang bisa saya kembangkan di daerah Gunung Kidul, yang notabene pertama lingkungannya itu terkenalnya adalah kering, tak ada hujan, panas sekali. Nah, dari beberapa problem-problem itu saya mulai mengerucut ke beberapa komoditas. Ada waktu itu saya pilih ada anggur, buah naga, ada pepaya California, lalu yang terakhir ada aloe vera. Nah, dari keempat komoditas ini ternyata aloe vera yang paling mudah cara perawatannya dan paling banyak nilai ekonomisnya. Karena pertama, aloe vera dibutuhkan oleh 4 industri besar sekaligus. Yang pertama ada farmasi obat-obatan, yang kedua ada kosmetik, yang ketiga ada POC, pupuk organik cair ya sebagai bahan bakunya, dan yang terakhir adalah olahan makanan dan minuman. Dari kelebihan-kelebihan tersebut akhirnya mantap saya memilih lidah buaya atau aloe vera, dan alhamdulillah dari 2014 saya mulai mendatangkan bibit pertama kali. Sampai sejauh ini saya telah memiliki banyak sekali tumbuhan-tumbuhan aloe vera yang saya budidayakan baik di lahan-lahan saya pribadi ataupun di lahan-lahan mitra plasma binaan yang tergabung di kelompok wanita tani Monvera Agrotech. Itu semakin bertambah tahun saya semakin menambah mitra binaan di luar Gunung Kidul, bahkan di luar Yogyakarta. Kalau lahan budidaya yang saya miliki kurang lebih, kalau secara pribadi saya memiliki 1,5 hektar lidah buaya yang tersebar dari yang tersebar dari berbagai tempat ya. Jadi ada di kecamatan lain, ada di tempat sini, ada di beberapa daerah lain. Namun kalau secara keseluruhan dengan mitra plasma itu kurang lebih ada sekitar 4 hektar. Memang pada prinsipnya kenapa saya dulu memilih lidah buaya adalah gimana caranya usaha yang saya miliki itu berdampak bagi lingkungan, dan alhamdulillah semenjak tahun 2018 itu saya sudah mulai menjaring mitra plasma. Dari mulai pertama kali itu adalah warga sekitar ya yang benar-benar dekat dengan rumah saya. Waktu itu memang gampang-gampang susah karena memang ini komunitas baru di Gunung Kidul. Bahkan lidah buaya itu mereka taunya ya zaman dulu cuma untuk kegiatan untuk P3K ketika ada luka-luka dan sebagainya, belum familiar sekali lidah buaya itu untuk kebutuhan konsumsi ya, untuk dimakan sebagai minuman. Dan dari mulai situ saya punya inisiatif untuk mereka ini nantinya akan mengikuti jejak saya, mau membudidayakan lidah buaya. Dengan cara apa? Saya sudah membuktikan bahwasanya lidah buaya ini memang mampu saya olah, mampu saya jual, dan itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi keluarga saya dulu, supaya mereka bisa tahu hasilnya, baru mereka akan saya edukasi perlahan. Dan alhamdulillah di tahun 2018 itu ada sejumlah 75
anggota ibu-ibu pertama kali itu ikut membudidayakan lidah buaya secara massal ya. Jadi waktu itu saya bagikan bibit secara gratis dan mereka alhamdulillah sampai detik ini ikut membudidayakan lidah buaya, dan hasilnya alhamdulillah mereka bisa merasakan yang awalnya mereka hanya menjadi ibu rumah tangga biasa yang mengharapkan penghasilan dari suami, dan alhamdulillah saat ini mereka bisa menjual dari bibitnya, daun segar, bahkan sudah saya linkkan dengan beberapa dinas dan dinas sudah memberikan pelatihan dan mereka bisa membuat olahan-olahan baru menjadi makanan seperti keripik, dodol, permen, dan itu tentunya bisa meningkatkan nilai tambah perekonomian bagi masyarakat sekitar. Untuk sesuatu hal yang baru, apalagi saya tidak memiliki basic pertanian, ketika saya ingin mengedukasi masyarakat, saya ingin mengajak mereka untuk berkegiatan budidaya lidah buaya yang notabene ini tanaman baru, komoditas baru, tentu banyak sekali dulu, pertama dari cemoohan, nyinyiran ya, mereka merasa tidak percaya bahwasanya lidah buaya ini suatu saat nanti bisa mengangkat perekonomian mereka. Tentunya itu suatu hal yang sangat lumrah sekali. Namun saya bisa menepis itu mulai dari 2014, saya buktikan kurang lebih 3 tahun berproses. Dari mulai saya juga tidak memiliki ruang produksi yang layak, hingga akhirnya saya bisa memiliki ruang produksi yang layak, mesin yang cukup untuk produksi secara massal. Akhirnya mereka bisa melihat buktinya, karena mereka saya beli ketika berhasil saya edukasi untuk menanam, mereka secara rutin bisa menjual ke tempat produksi saya, dan alhamdulillah dari mulut ke mulut warga juga banyak yang mulai percaya, dan alhamdulillah saat ini sudah semakin banyak sekali mitra yang saya miliki. Memang tidak dipungkiri bisnis di sektor pertanian itu banyak dianggap sesuatu yang dominan ke arah kemiskinan. Pertama kotor betul, pertama tidak keren, pertama tidak menghasilkan sesuatu yang besar ya menurut para anak muda. Memang itu tidak terlepas dari pola pikir yang ditanamkan oleh mungkin juga lingkungan pertama, kedua adalah pertama orang tua. Jadi kebanyakan saat ini adalah orang tua tidak menghendaki anaknya menjadi petani, walaupun di kampung-kampung itu orang tuanya adalah bertani komoditasnya, apa profesinya. Nah, saya berharap isu-isu seperti ini itu bisa disingkirkan. Jadi mulai di bangku-bangku pendidikan dasar pun mereka mulai diedukasi bahwasannya pertanian itu menjanjikan, pertanian itu sangat keren, pertanian juga bisa membuat orang untuk tampil keren dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup banyak. Bisa dimulai dari pertama ketika saya dulu kecil tuh pernah mengingat ketika saya dihadapkan oleh pertanyaan cita-cita kita menjadi apa. Di gambar yang ibu guru kasih itu, petani itu digambarkan sebagai orang yang sangat lusuh, membawa pacul, sedangkan cita-cita lain seperti polisi, pilot dan sebagainya sangat keren, dan mungkin itu bisa untuk dirubah. Jadi ketika anak-anak dari mulai dasar itu bisa beranggapan bahwasanya bertani itu juga bisa keren, bertani juga bisa menghasilkan uang yang banyak dan sebagainya, seperti itu. Untuk produk yang saya hasilkan, yaitu minuman lidah buaya, memiliki berbagai macam manfaat untuk tubuh. Yang pertama adalah untuk mengatasi sembelit, mengatasi keluhan mah atau lambung, dan juga untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dan itu sudah banyak dibuktikan, dan alhamdulillah saya memiliki pendampingan dari BRIN, dan itu sudah memiliki uji klinisnya. Jadi memang selain produk saya memiliki sertifikasi BPOM dan juga memiliki serencana ingin memiliki HACCP, dan alhamdulillah itu semua nanti bisa untuk menunjang perizinan produk yang saya miliki. Untuk aloe vera sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa, karena di seluruh dunia itu hampir negara-negara besar, negara-negara berkembang itu memiliki produk aloe vera yang digunakan menjadi bahan baku farmasi ataupun obat-obatan maupun kosmetik atau kecantikan, dan itu peluang yang sangat luar biasa sekali ke depannya untuk para pemuda-pemudi di Indonesia untuk ikut turut serta membudidayakan lidah buaya. Dan nantinya kita mungkin bisa berkolaborasi, kita berkolaborasi ya, nanti kita bisa membuat sesuatu gebrakan baru melalui aloe vera. Untuk pemasaran sendiri saya memiliki metode yang pertama online dan juga offline. Kalau online seperti pada umumnya kita menggunakan marketplace dan juga sosial media. Untuk offline sendiri itu saya menggunakan jejaring agen dan distributor di seluruh Indonesia. Jadi selain ada jejaring distributor atau agen, saya juga memiliki beberapa rekanan konsinyasi kepada toko-toko oleh-oleh dan juga retail-retail di seputar Pulau Jawa dan di beberapa kota di luar Jawa.
Selain pasar dalam negeri, saya juga menyasar pasar internasional, yaitu saya sudah memiliki seorang buyer dari Amerika, dan alhamdulillah produk saya sudah lolos FDA USA, dan sekarang tinggal menunggu perizinan, yaitu berupa HACCP untuk tempat produksi yang saya miliki. Setelah itu semua tercapai, insya Allah saya akan segera melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Peran pemerintah sejauh ini cukup luar biasa ya, terutama dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait itu juga cukup luar biasa. Dari Dinas Pertanian juga telah memberikan berbagai macam pelatihan, berbagai macam edukasi tentang pertaniannya. Lalu di dinas-dinas lain juga luar biasa sekali. Mereka saling bahu-membahu ya, kalau untuk petani-petani muda seperti ini sangat support sekali, mulai dari memberikan link-link pelatihan, link-link pameran ketika saya memiliki produk turunan, sampai perizinan semuanya difasilitasi secara gratis. Dan untuk pemerintah pusat juga perhatian luar biasa sekali. Saya kemarin juga didambuk menjadi Young Ambassador, dan alhamdulillah tugas saya adalah meresonansi kaum milenial supaya ingin dan tertarik di dunia pertanian. Untuk kaum milenial khususnya, mari bertani, karena pertanian itu adalah pertahanan dalam negeri. Kalau bukan kita yang memegang tongkat estafetnya, lalu mau siapa lagi?